Hai Cindy, Cindy Eliana. Iya Kak. Oke, sehat. Alhamdulillah. Oke, ada Cindy dari ini ya, industri ya? Kalau bisa on cam ya. Iya Kak. Cindy, Industri. kamu dari produksi industri? Iya. Oke, Industri. David, kita udah mulai nggak? aja ya. Taruhnya udahan. Sorry Kak, enggak. Maksudnya enggak. maksudnya non. Iya. Oh iya, oke. Maaf. David dari prodi mana ya? Manajemen Kak. Suara kakak. Oh manajemen, berarti bareng sama Dwiki ya? Enggak. Masih kedengeran? Kenapa? Arum masuk arum. Dari manajemen bareng sama Dwiki berarti ya? Salah. Wiki tahu nggak Kak? Dia angkatan berapa? Oh iya, angkatan 19, angkatan Saya 20. 19 loh, Kak. Iya, salah. Oh, Oke, ini teman-teman kita mulai aja ya. saya 19 Kak. Oke. Silakan Mbak Fani. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia dan seluruh ras dan budaya. Kembali lagi di pertemuan pembinaan ke-6 HIPMI PT ITI dengan tema Build Your Network. Aduh nih tipe ya. Channel dan Sales Planning oleh saya Vanessa Wulandari. Oke. Ini reconnect sinyalnya. Emang telepon lagi kayak gini. Sabar. Oke. Udah kedengeran lagi suaranya, Sari? Kedengaran Kak. Oke, tadi sinyalnya terputus. Oke, teman-teman. Nanti setelah pembinaan, aku mungkin nggak kasih materi lagi. Aku cuma nanti kalau teman-teman mau nonton ulang bisa. Aku kasih link video rekamannya aja. Oke. Nah ini batch 2 ya, Raidan Syah Raidan. Oke. Itu saya Kak. Oh, namanya kayak Raidan. Ini teman-teman, aku rekam. Pembinaan kali ini aku rekam, jadi aku nggak kasih materi kayak pemateri sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Silakan share screen, asisten. Aku punya asisten sekarang. Mana Vindo? Udah kelihatan Kak. Oke. Jadi untuk tema malam ini sebelumnya aku minta maaf ya. Jadi karena agak kesalahan sinyalnya jadi kita agak terlambat, lumayan 15 menit terlambat. Oke. Langsung aja, jadi temanya yang kuambil dari Build Your Network ini adalah channel dan sales planning. Nah, oleh saya sendiri, Vanessa Wulandari. Saat ini di HIPMI saya menjabat sebagai Kadif Bisnis. Jadi buat teman-teman yang yang punya ide atau punya bisnis segala macam, kita bisa ketemu di HIPMI, bisa sharing bareng mengenai pengalaman dan cerita-ceritanya teman-teman lainnya gitu. Bentar
ada teman yang mau gabung lagi? Enggak. Oke. Sebelumnya terima kasih banget untuk Bu Ketua Vergi Medisa Ginting orang Palembang yang galaknya bisa diminimalisir lah ya untuk hari ini, yang sudah hadir. Buat teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya, saya harap gak ada yang live dulu sampai pembinaan selesai. Oke. Nah, buat info tambahan aja, di IT saya sekarang semester 8 dari Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia, jurusan yang terfavorit ya di IT. Oke. Next aja. Asisten next ya. Oke. Oh sebelum. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sebelumnya saya pengen nanya dulu untuk dengan tema si sales dulu ya. Jadi apa sih yang teman-teman tahu dari kata sales itu sendiri? Coba Pak Levi, Kemal. Mbak Pani Coba. ada apa? Mau nanya nih, sales menurut ente artinya apa? Sales itu penjualan, yaitu sesuatu orang yang ingin menjualkan produk yang baik itu berupa intangible atau tangible. Udah itu aja Mbak Pani. Oke. Benar banget. Jadi sales itu intinya jualan lah ya, jual barang gitu. Ya nggak Bang? Bener nggak Bang Kemal? Benar sekali. Oke. Buat Pindo coba satu kata soal sales. Orang yang jualin produk Kak. Oke, nggak apa-apa, bagus. Udah berani menjawab. Yang batch 2 mau jawab, mungkin ada jawaban lain. Coba Dimas, Medisa, maaf batch 2. Dimas, David coba, atau Haikal, mungkin ada Cindy, mungkin ada jawaban lain. David dong. Haikal mau ngomong. Coba deh Mas David. Saya aja. Oke, silahkan David. Boleh. Mas David. Kalian perkenalan dari jurusan Menurut mana saya- David? Perkenalkan, nama saya David Benedictus dari Manajemen 19. Oke, hai David. Oke, silakan jawab Mas. Menurut saya sales itu adalah suatu kegiatan penjualan baik barang atau jasa yang menghasilkan omset. Oke. Terus Haikal mau jawab tadi. Kayaknya mikrofonnya kebuka tadi. Oh, tadi disuruh satu kata doang kayak. Iya, satu kata. Cuan. Apa? Uang? Cuan. CUAN. Wih, Cuan. nih gue banget nih. Di HIPMI itu emang selalu ngomonginnya tuh cuan. Ada cuan, ada cinta, ya nggak Haikal? Kalau nggak ada cuan, nggak ada cinta. Astagfirullah. Yoi. Oke. Waduh. Ya udah, rata-rata teman-teman udah pada tahu lah ya sales itu apa gitu, karena kan banyak dari kemarin teman-teman yang waktu awal kita ketemu dulu, waktu pembinaan awal kan sempat aku yang jadi hostnya ya, waktu itu kita udah kenalan juga satu-satu karena teman-teman juga udah banyak banget yang punya bisnis gitu ya, jadi semuanya nggak dari nol lah, berarti udah tahu lah gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman udah pada udah pada ngerti lah ya soal tema yang malam ini gitu. Cuma aku harap teman-teman mendengarkan juga gitu apa yang aku sampaikan gitu. Nanti kita bisa sharing juga gitu. Oke.
Jadi aku mau kasih tahu. Jadi sales dan marketing itu sebenarnya itu adalah berbeda. Gitu. Mungkin buat teman-teman manajemen ekonomi atau anything about else gitu mungkin akan mengerti dan paham soal sales dan marketing itu gimana gitu. Tapi untuk orang-orang awam yang mereka nggak tahu yang nggak berkecimpung di dunia manajemen, ekonomi dan lain sebagainya, mungkin mereka nggak akan tahu gitu. Mungkin mereka bahkan bisa dibilang sama sales dan marketing itu, gitu. Padahal itu berbeda. Nah bedanya itu di mana gitu. Jadi aku sedikit kasih tahu aja ya sebelum kita ke materi. Jadi sales dan marketing itu intinya itu memang menjual, intinya gitu, memang menjual gitu. Nah si sales ini artinya memang menjual, tapi kalau marketing artinya itu adalah sebuah proses proses di mana suatu taruh aja kita ngomong soal perusahaan besar ya, jadi di sana di mana ada tim-tim marketingnya di situ gitu. Jadi proses di mana sebuah perusahaan itu memberikan value dari produknya itu untuk membangun relasi sama si konsumen atau si klien gitu. Jadi si marketing ini tuh nanti dia akan merencanakan gitu. Nanti pada bulan ini stepnya apa, bulan 2 sama 3 stepnya apa. Jadi merencanakan penjualan gitu. Gitu. Apa sih siapa yang masak sih? Aduh. Oke. Nah, apa bedanya dari si sales dan marketing ini gitu? Nah, udah direkam lagi. Nah, untuk si sales ya, kita ngomong si sales sendiri. Si sales itu dia itu punya kewajiban untuk tahu product knowledge-nya gitu. Jadi dia tahu nih apa yang dia jual tuh apa gitu. Misalkan dia jual pulpen, dia tahu isi tintanya itu dari mana, dia tahu bahan plastiknya itu dari apa, dia tahu nggak nih pulpennya ini bisa dihapus atau enggak gitu. Nah pokoknya product knowledge, segala sesuatu tentang produknya itu dia harus tahu si sales ini gitu. Nah si sales ini dia itu letaknya itu di ujung tombaknya sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan salesnya bagus, dijamin perusahaan itu akan terus tumbuh gitu. Ya ampun, kebatuk, nggak tahu. Nah ada perusahaan yang research and development-nya itu bagus. Terus dia manajerialnya itu efisien. Tapi salesnya ini nggak bagus gitu. Jadi dipastikan 100% tuh perusahaan itu bakal gagal gitu. Karena yang terdepannya itu sendiri tuh udah jelek. Product knowledge-nya dia nggak tahu, pokoknya asal jual barang aja. Nah, berbeda sama perusahaan yang risetnya tuh minim gitu. Development-nya bisa dibilang asal-asalan gitu. Manajerialnya seadanya gitu. Tapi tim salesnya ini bagus, benar-benar mereka itu tahu meskipun cuma sedikit gitu, cuma 1 atau 2 orang, tapi mereka ini benar-benar paham soal produknya, apa yang mau mereka jual tuh benar-benar paham gitu. Nah itu dijamin perusahaannya itu akan terus tumbuh dan berkembang gitu, dibanding yang semuanya serba ada, tim marketing ada, tim buat ngitung pajak ada, pokoknya secara besar-besaran orang itu ada, tapi di ujung tombaknya malah jelek gitu kan, malah buang-buang uang jadinya. Nah
Astagfirullah. Nah, untuk ke si sales ini ya, lingkup kerjanya itu sebenarnya sama bareng sama si marketing gitu. Dan bisa dibilang sales ini sempit gitu, berbeda dengan marketing, bukan manajemen. Marketing ini lingkupnya itu cukup luas gitu. Nah, perbedaan yang pertama ya, kalau soal lingkup kerja gitu. Nah, perbedaan yang kedua, ini sorry, gue sambil agak batuk ya, tapi bukan corona. Oke. Nah, perbedaan yang kedua itu berada di, kalau tadi yang pertama kan lingkup kerja ya, nah ini yang kedua ini adalah lingkup tugas. Nah, si sales ini, kalau kita ngomong soal sales, lingkup kerjanya itu ya, tugasnya itu ya cuma jualan tok. Dia berhadapan langsung dengan si customer atau klien, cuma jual aja, jual barang gitu. Berbeda dengan lingkup tugasnya si seorang marketing. Dia harus, kayak tadi gue bilang, dia harus merencanakan segala sesuatu yang harus tepat sasaran. Mulai dari analisa pasar, customer behavior, terus promosi, terus ada event-event tertentu dia harus direncanakan bulan ini mau ikut event apa, bulan depan ikut event apa, dan itu harus benar-benar terstruktur gitu. Dan lain-lainnya. Jadi benar-benar direncanakan dengan baik, pelan-pelan. Nah, terus yang ketiga, perbedaan yang ketiga soal tanggung jawab. Nah, si sales ini tanggung jawabnya itu hanya sama pelanggan. Jadi kalau misalkan si pelanggan minta presentasi gitu, ya si sales ini harus bikin PPT dan harus presentasi di depan mereka gitu. Jadi tugasnya ini hanya sebatas produk itu dibeli, udah itu aja, produknya dibeli gitu udah. Nah, berbeda dengan tanggung jawabnya seorang marketing. Kalau marketing ini tanggung jawabnya itu ke perusahaan. Kalau tadi sales ke pelanggan, marketing ini tanggung jawabnya ke perusahaan. Nah, gimana supaya tahu perencanaan yang dibuat sama marketing tadi itu sukses gitu dan mampu meningkatkan penjualan produknya gitu. Nah, tanggung jawabnya ini tuh lebih besar dari seorang sales gitu. Kalau salah perencanaan yang dibikin sama seorang marketing, nggak bakal laku, produknya nggak bakal laku gitu. Nah, gue bakal kasih contoh. Teman-teman pasti tahu ya, perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota itu kan perusahaan otomotif, udah puluhan tahun lah ya di bidang permobilan gitu. Nah, si Toyota ini pernah melakukan kesalahan perencanaan. Jadi dia itu mengeluarkan sebuah produk Toyota Sienna, ya kan? Nah, mereka itu salahnya membuat perencanaan itu, salahnya di strategi penjualan dan salah positioning produknya gitu. Nah, rencana awalnya si Toyota ini membuat si Toyota Sienna ini targetnya itu untuk pembeli mobil pertama gitu, atau first user lah bisa dibilang. Jadi targetnya ini buat satu keluarga yang baru nikah, yang mereka cuma kemana-mana tuh mobilnya pakai motor gitu. Nah, target mereka tuh awalnya itu, tapi karena kesalahan perencanaan tadi, yang beli itu justru orang-orang yang udah punya mobil gitu. Nah, alhasil kan nggak kejual semua gitu. Padahal saingannya nggak ada si Toyota Sienna ini gitu. Padahal cukup bagus lah
Nah, dia ini Toyota Sienna ini kalah sama si Avanza dan Calya gitu. Jadi buat keluarga-keluarga yang bisa dibilang first user itu tadi, ternyata mereka itu juga milih gitu. Mereka nggak mau milih si Toyota Sienna tadi. Milihnya lebih ke Avanza dan Calya gitu. Makanya yang sliwer kanan sliwer kiri kan kalau di jalan kan banyaknya Avanza sama Calya gitu kan. Bukan si Toyota Sienna gitu. Padahal lebih bagus Toyota Sienna gitu. Karena kesalahan positioning tadi dan strateginya gitu. Alhasil ya nggak ada kan, jadi akhirnya bisa dibilang nggak ketemu gitu. Terus yang keempat itu perbedaan sales dan marketing itu ada di impact-nya gitu. Jadi dari hasilnya gitu. Jadi dampaknya gitu. Kalau bisa dibilang gampangnya itu dampaknya gitu. Nah, kalau si sales ini dampaknya mereka itu ada di salesnya yang nggak mencapai target. Kalau misalkan si salesnya ini dia nggak dapet target, dia nggak dapet bonus, nggak dapet bonus penjualan, ya kan? Berbeda dengan si marketing. Dampaknya itu apa? Jadi kalau misalkan produknya ini kurang laku, kayak si Toyota tadi gitu, alhasil itu akan sangat merugikan perusahaan, ya nggak? Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi dalam waktu itu Toyota Sienna itu benar-benar nggak laku. Jadi bisa bayangin kesalahan yang dibuat oleh seorang marketing itu tadi bisa merugikan, nggak cuma di bagian, ya pokoknya merugikan dari atas sampai bawah lah karena kesalahan perencanaan tadi tuh. Nah, ini soal sales gitu. Jadi sales yang poin terpenting utama itu adalah komunikasi dan pengiriman penjualannya gitu. Nah, dari komunikasi sendiri kita itu ketemu sama masyarakat, sama bisa dibilang klien lah ya, atau konsumen gitu. Nah, dari komunikasi itu kita pasti dapat feedback atau umpan balik. Kemudian ada keterlibatan dari kitanya sebagai sales, kita kasih tahu produknya, kita cerita ini itu segala macam, berarti kita menjual gitu tadi. Nah, dengan si kliennya juga terlibat, mereka interest atau enggak gitu. Ini kalau teman-teman mau nanya juga nggak apa-apa, it's okay, langsung aja gitu. Nah, kemudian setelah komunikasi, kalau misalkan si kliennya itu tadi tertarik, pasti dia beli barangnya, dia coba, terus kita dapat target penjualan, kita dapat sebagai sales, dapat untung, selesai gitu. Oke, next Indo. Nah, ini aku kasih contoh kita milih channel kita. Misalkan kita milih, ini bisa teman-teman baca juga, misalkan teman-teman milih HR gitu Pak, atau public relation gitu. Nah, teman-teman tuh bisa promosiin merek teman-teman gitu ke HR. Nah, ini khusus untuk perusahaan gitu yang punya cuan lebih gitu, jadi dia bisa nyewa HR. Nah, terus ada search engine, misalkan kayak Google tuh, naruhnya di Google gitu, pasti ada biayanya gitu kan. Terus ada Facebook juga ada, terus iklan offline tuh bisa, misalnya kayak koran, majalah atau segala macam, itu kan per lembarnya itu
ada biayanya ya bisa 3 jutaan. Waktu itu terakhir gue pernah nanya di Tangsel Pos gitu. Ukuran Tangsel Pos aja 3 juta itu cuma dapat setengah halaman. Kalau full tuh 5 sampai 6 gitu. Nah, next pindah. Sebelum ini yang tadi. Nah, ini ada lagi search engine tuh, ada SEO, optimasi, mesin mencari, terus ada pemasaran konten marketing, ada surat elektronik. Nah, kadang teman-teman kalau misalkan buka email tuh kadang suka ada iklan kan, nah itu bisa di situ. Terus ada blog juga, kayaknya blog sekarang juga udah mulai jarang sih ya, blog. Oke. Nah, next lagi Vindo. Nah, ini ada warning nih, ingatlah gitu, buat rencana yang bekerja dan ukur apa yang penting gitu. Nah, buat si pasar target, bentar, udah mau habis loh baterainya. Baterai laptopnya habis. Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman kalau misalnya sebelah kiri ini bisa lihat ya, untuk pasar targetnya sendiri, berapa banyak orang yang memiliki masalah yang ingin Anda pecahkan. Pertimbangan niche Anda yang telah Anda identifikasi sebelumnya. Terus ada yang namanya petunjuk, jangkau subbagian dari segmen target, ini menjadi petunjuk Anda. Terus ada kesempatan prospek, nah paling ujungnya adalah pelanggan gitu. Next lagi Vindo. Nah, mungkin udah udah ngomong soal sales tadi. Sekarang kita bakal ngomongin soal si sales planning. Ya. Nah, ini adalah tips-tips supaya dapat sales planning yang cocok. Nah, tips-tips ini tuh sebenarnya nggak semuanya bisa cocok sama bisnisnya teman-teman. Ada yang nggak juga gitu. Nah, ini yang pertama ada kehilangan beberapa prospek di beberapa tahap saluran tidak berarti bahwa Anda telah kehilangan mereka selamanya. Anda dapat kembali lagi nanti dan mencoba mengkonversinya lagi. Nah, jadi tips-tips di sini bisa teman-teman baca ya. Ini karena ini lebih ke teorinya aja sih gitu. Sebenarnya kalau sales planning itu sendiri dulu dari waktu produkku dulu, tips ini nggak semuanya kepake gitu, jadi tergantung sama pengalamannya teman-teman aja gitu. Oke. Terus next lagi ada warning lagi, jadi satu pelanggan yang puas akan menjemput 10 pelanggan yang lebih banyak untuk Anda. Dan satu pelanggan yang senang dapat menjemput 100 pelanggan untuk Anda. Nah, mungkin teman-teman di sini bakal ngerti lah ya. Sekarang kita ngomongin sebuah produk. Kita jual ke 10 orang. Yang suka sama produk nggak mungkin 10-10-nya kan. Paling banyak itu mungkin 5. Nah, tapi jangan sedih dulu, 5 orang ini dia bisa cerita ke teman-temannya lagi, ke keluarganya lagi tentang si produk yang udah teman-teman jual. Oh, ini rasanya enak, misalkan makanan ya. Oh, ini rasanya enak, murah, kuantitinya sebanding lah sama harganya, worth it gitu. Kalau misalkan yang soal teknologi, ini terbaru nih, belum pernah ada di Indonesia gitu, menjanjikan banget nih gitu. Nah, ibaratnya gitulah gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen punya produk gitu, jadi jangan pernah males sih buat menjual itu tadi gitu, pakai tekniknya si marketing dan salesnya gitu. Jadi bisa dibilang membual gitu.
tapi jangan melebih-lebihkan banget gitu sama si produknya teman-teman gitu. Kalau kayak gini kan cuma sebatas teori aja ya. Karena aku sendiri juga kalau soal teori aku tuh belum paham banget gitu. Karena kalau banyak banget kalau kita ngomongin teori itu banyak banget gitu. Bisa tanyalah sama teman-teman yang udah berkecimpung di manajemen ekonomi gitu kan, teorinya kan banyak banget gitu. Nah di sini makanya teman-teman di sini bersyukur banget bisa ada di HIPMI ini, nggak cuma teori aja gitu, benar-benar implementasinya itu ada. Dan teman-teman kalau misalkan tanya sama kakak-kakak tingkatnya, mereka semua rata-rata memang praktisi gitu, nggak cuma ngomong di depan teori bla 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 ini segala macam, penjualan bla ini itu bla 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 gitu kan. Seenggaknya mereka punya bisnis yang mereka kerjakan gitu. Nah itu oke, next. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Oke, nah ini kayak yang aku bilang tadi, kenapa segitiga? Jadi ini akan mengerucut ke bawah gitu. Jadi pasar targetnya, kita coba si produknya tadi itu kita bikin targetnya ke beberapa orang nih. Kalau di sini ada 100.000 orang. Nah kita punya keterbatasan waktu, cuan tadi, dan lain-lainnya. Nah kita menghubungi hanya 10.000 dan itu secara acak gitu. Nah change-nya, kesempatannya 1.000 orang itu dari 10.000 tadi, dia itu menunjukkan minat, suka, interest sama produk kita. Interest belum berarti membeli kan. Nah bisa jadi hanya 100 yang jadi pelanggan gitu. Nah namanya produk awal-awal nggak mungkin langsung laku kan. Jadi semuanya itu butuh proses. Dan aku rasa teman-teman namanya berbisnis gitu pasti ada kalanya naik turun. Jadi kalau aku bilang segala macam teori yang ada itu jangan cuma dibaca aja, mau didengerin gitu, cuma harus ada implementasinya. Jadi jangan dengar doang, jadi harus dikerjain gitu. Contohnya kayak materi-materi yang kemarin gitu ya, itu sebenarnya udah bagus banget. Oke, next lagi Vindo. Oke, terakhir dari materi yang ada quotes. Jadilah kader organisasi yang gagah, kuat, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Gitu. Terima kasih. Itu aja. Oke. Ini mau langsung ke sesi tanya jawab atau gimana dulu? Langsung materi Vindo aja ya. Gimana Vindo? Iya Kak. Ya boleh. Oke. Nanti sesi tanya jawabnya terakhir aja ya. Oke. Baik Kak. Siapa itu? Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Vindo. Ya Kak. Nah, good.
Sudah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan, Kak Vindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Vindo Redansyah. Di IPMI saya menjabat sebagai Kepala Bidang Relasi Internal, dan pada malam ini saya akan membawakan materi pembinaan mengenai design thinking dan juga penentuan ide bisnis dengan riset pasar. Di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu design thinking? Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah baca mungkin atau udah ada yang pernah belajar sebelumnya. Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada tahu kita pelajari bersama ya. Apa itu design thinking? Design thinking itu merupakan sebuah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi. Ya, lalu apa sih manfaat dari design thinking itu sendiri? Yang pertama itu adalah membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan pelanggan, karena ada di salah satu tahapan dari design thinking itu untuk berempati dengan pelanggan. Lalu manfaat yang kedua adalah berguna dalam mengatasi masalah yang kompleks. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan manusia yang terlibat, lalu membingkai permasalahannya, menciptakan banyak ide, dan juga membuat prototipe dalam pengujiannya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam design thinking ya, untuk membuat tiris, lalu define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah tes. Empatis itu merupakan melakukan pendekatan atau pemahaman empatik. Ya. Sedangkan define itu analisis dan identifikasi masalah yang tadi berada dalam empatis tadi, tahap empatis. Lalu yang ideate itu adalah menghasilkan ide, dan prototype merupakan menghasilkan produk sementara. Nah, barulah produk yang sebenarnya ada itu di tes. Di tes itu adalah melakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai tahapan dalam design thinking ini. Tahapan yang pertama adalah tahapan empatis ya, yang tadi kita lihat. Dalam tahapan empatis ini, kita itu melakukan pemahaman empatik dari masalah yang ingin kita pecahkan. Yang maksudnya itu adalah kita melakukan pendekatan terhadap customer kita atau kepada target pelanggan kita. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu loh. Nah, cara untuk melakukan tahap empatis itu bisa kita lakukan melalui berbagai cara. Misalkan bisa terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan customer kita atau target pelanggan kita nih, terus melakukan wawancara, atau juga kalau misalkan kita berhalangan untuk melakukan wawancara dengan mereka atau terjun langsung ke lapangan, kita juga bisa nih bertindak seperti menjadi diri mereka sendiri gitu. Sekiranya kalau misalkan kita jadi diri yang lain nih, terus misalkan ada orang mau buka bisnis dessert, misalkan kita bertindak jadi orang lain nih, kira-kira kalau misalkan ada orang yang mau jual dessert, kita mau beli nggak ya? Kira-kira kelebihan apa sih dari produk itu yang mungkin menguntungkan bagi kita? Bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, untuk apa sih tahap empatis ini dilakukan? Tahap empatis ini dilakukan agar permasalahan pada customer itu dapat benar-benar diselesaikan dan berjalan dengan lancar. Nah, setelah di tahapan empatis itu adalah tahapan define. Nah, jadi semua informasi yang udah kita lakuin dan kita kumpulkan di tahap empatis ini, yang tadi kita dapat entah mungkin melalui wawancara dengan customer kita atau mungkin kita bertindak menjadi diri mereka. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Nah, tahap define ini membantu kita untuk mengumpulkan ide-ide yang hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan juga elemen lainnya yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Di tahap ketiga itu ada ideate atau tahap untuk menghasilkan ide, di mana
semua ide ini akan ditampung untuk menyelesaikan permasalahan yang dimana permasalahan tadi itu telah ditetapkan di tahap define. Ya. Nah, tahap ideate ini penting karena kita perlu mendapatkan ide yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan solusi atau untuk mendapatkan solusi suatu permasalahan di awal fase ide tadi. Nah, untuk tahap akhir dari penelitikan dan pengujian ide tadi adalah menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah yang nantinya terjadi. Nah, setelah tahap ideate, ada tahap prototype. Tahap prototype ini adalah menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil, atau istilahnya itu adalah produk sementara. Ya, jadi sebelum menghasilkan produk yang benar ingin kita jual kepada masyarakat, jadi kita itu mencipta kera ini, kita selidiki nih, apakah produk ini merupakan solusi bagi masalah di tahap-tahap sebelumnya. Nah, di tahap prototipe ini, produk-produk sementara ini dapat kita uji di diri kita sendiri, atau ke dalam tim kita sendiri, atau mungkin ke beberapa orang yang merupakan target customer kita. Ya. Jadi bisa kita lakukan ke mereka. Nah, ketika ada masukan ya mengenai produk kita dari mereka, maka dilakukan perbaikan lagi pada produk sementara tersebut sehingga akan menghasilkan produk yang nantinya akan benar-benar berkualitas dan bagus. Nah, tahap akhir dari design thinking sendiri adalah tes, yaitu melakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat. Nah, di tahap tes ini, produk yang dihasilkan itu bukan produk sementara lagi, tetapi udah produk yang benar-benar jadi, atau produk yang nantinya emang akan kita jual ke masyarakat umum. Ya. Dan, jadi produk itu merupakan penyempurnaan dari penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Nah, kelima tahap di atas tadi, ya, kelima tahapan design thinking itu jika terjadi kegagalan di salah satu tahap, maka bisa kembali ke tahap yang sebelumnya untuk melakukan perbaikan. Misalnya nih, di tahap ideate itu kan kita udah harus menentukan ide-ide kita, ya kan, untuk nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, bila kita sudah sampai di tahap ideate, tapi tidak menghasilkan penyelesaian masalah, kita nggak nemuin ide untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka kita bisa kembali lagi ke tahap yang sebelumnya, yaitu ke tahap empatis, di mana kita mengumpulkan informasi-informasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sampai di sini design thinking sudah selesai, dan selanjutnya adalah penentuan ide bisnis dengan riset pasar. Nah, apa sih manfaat riset pasar ini untuk bisnis kita? Manfaat yang pertama itu adalah untuk mengenali karakter target pasar. Lalu yang kedua itu menganalisa taktik kompetitor. Nah, kan gak mungkin dong kalau misalkan kita ngejalanin usaha atau bisnis tapi nggak punya pesaing. Nah, pasti di setiap bisnis itu ada pesaingnya. Lalu yang ketiga itu adalah mengetahui permintaan pasar atas kebutuhan produk. Selanjutnya mencari peluang, dan yang terakhir adalah mengatasi resiko dan kendala. Nah, gimana sih caranya kita itu mendapatkan ide bisnis melalui riset pasar? Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam riset pasar. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan utama dari riset pasar nih. Misalkan apa sih yang ingin kita ketahui nih? Kira-kira produk atau jasa apa yang kira-kira lagi dibutuhkan oleh masyarakat? Atau mungkin kita pengen tahu nih, lokasi atau tempat mana sih yang paling tepat buat usaha atau bisnis yang lagi kita jalanin. Nah, tujuan utama ini perlu ditentukan agar kita itu dapat fokus dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua itu adalah tipe riset pasar yang akan digunakan. Ada 4 tipe yang biasanya digunakan, yaitu testing produk, segmen pasar, analisa tingkat kepuasan pelanggan,
dan riset harga. Yang ketiga itu adalah mencari tahu siapa kompetitor kita. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita buka usaha atau bisnis, itu pasti nggak mungkin dong kalau misalkan kita itu nggak punya kompetitor atau nggak punya pesaing lah istilahnya. Di setiap bisnis atau usaha itu pastilah kita punya kompetitor, punya pesaing, yang entah itu bisnis makanan, bisnis minuman, atau teknologi, itu pasti punya kompetitor atau pesaing-pesaingnya terlebih dahulu. Nah, tingkat persaingan itu merupakan faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, kita ini bisa identifikasi dari kompetitor-kompetitor kita nih. Misalkan mereka berhasil di pasar itu karena apa? Terus apa sih nih kekuatan dan kelemahan mereka? Terus harga dari produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat itu berapa sih? Kok mereka mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya? Nah, itu kita lakukan analisa di tahap ini. Nah, jika kita beranggapan produk kita atau layanan kita itu bisa mengalahkan kompetitor tersebut, maka boleh dijalankan. Tapi kita tetap harus punya rencana cadangan. Kenapa? Mungkin rencana cadangan ini kita juga harus memotong biaya kita atau untuk mengubah tujuan bisnis kita ya. Karena agar bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Nah, pastikan kita memiliki cukup ruang di pasar untuk layanan atau produk yang ingin kita hadirkan. Nah, buat itu adalah sumber pengumpulan data. Sumber pengumpulan data itu dilakukan secara acak atau sampel yang bisa dilakukan secara keseluruhan. Nah, kita harus memastikan nih sumber data yang kita pilih itu tepat untuk mewakili target pasar kita. Misalkan kita itu pengen buka usaha kopi. Nah, berarti kira-kira target kita siapa nih? Oh, berarti target kita itu adalah orang-orang yang menyukai kopi, gitu loh. Entah itu pelajar atau mungkin mahasiswa. Gak mungkin kan ketika kita mau buka usaha minuman kopi, tapi sumber datanya atau narasumber yang kita wawancarai itu adalah orang-orang yang justru malah gak suka kopi. Nah, yang kayak gitu kan salah tuh. Kayak gini misalkan, kita ingin mengembangkan produk untuk wanita dewasa, maka tidak mungkin kita memilih sampel datanya itu dari kalangan remaja atau pria. Yang pastinya kalau misalkan ingin membuat produk untuk wanita dewasa, sampel datanya pasti adalah kalangan wanita yang dewasa ya, bukan remaja. Nah ya, setelah melakukan pengumpulan data tadi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, menganalisis dengan cara apa? Ada analisa yang namanya adalah SWOT. Ya, panjangannya itu adalah Strong, Weakness, Opportunity, atau Threats. Ya, di situ kita menganalisa secara kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman apa yang mungkin akan datang kepada bisnis kita atau usaha kita. Nah, tahapan terakhir dalam riset pasar ini adalah rekomendasi dari hasil riset pasar. Ya, setelah kita tadi mengumpulkan riset, sampel data, terus menganalisanya, yang terakhir itu adalah hasil dari analisa tersebut. Kira-kira hasil seperti apa nih yang cocok dengan bisnis kita gitu. Nah, maka kita perlu melakukan perbaikan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Dan bila produk tersebut ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan target pasar, maka kita harus menggantinya dengan produk yang lain atau mungkin mengemas ulang produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin kalau misalkan nggak mau ganti produk, nggak mau mengemas ulang produknya, kita bisa mencari target pasar baru yang mungkin memang di pasar itu produk kita memang mungkin dibutuhkan. Nah, kita juga harus memutuskan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil data yang sudah dianalisa. Ya, itu saja materi pembinaan dari saya. Terima kasih bagi teman-teman batch 2 yang telah hadir pada pembinaan malam ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oke, terima kasih untuk saudara Vindo Raidan atas penyampaian materinya yang cukup luar biasa malam ini. Oke, buat teman-teman dibuka sesi pertanyaan. Boleh 2 orang penanya dari batch 2 atau batch 1 atau pengurus juga nggak apa-apa. Silakan. Mau tanya soal materi dari Fani boleh, dari Vindo boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Atau di chat aja? Saya bertanya, Kak. Siapa yang mau? Oh, Dimas Wahyu Ilahi. Oke, boleh silakan. Ya, saya ini tadi untuk masalah ini presentasi yang tadi kakak bawain yang tentang sales dan marketing itu loh. Oke. Ya, nah tadi kan kakak ambil kasus dari Toyota Sienna itu ya, Iya. yang apa namanya merupakan suatu kesalahan dari bagian marketing ya. Oke. Ya, lalu kalau misalkan kayak seperti Nokia yang kalah dengan iPhone dan ya contohnya Nokia itu termasuk kesalahan dari marketing atau dari mana? Karena kan dia intinya nggak bisa berinovasi itu jadi nggak bisa apa namanya, ada yang bilang juga dia ini terlalu terlena dengan apa namanya, dengan apa bahasanya kejayaan yang udah dia miliki pada saat itu, jadi mereka keduluan sama merek-merek HP lain kayak Xiaomi gitu contohnya. Oke kak, jadi pertanyaannya itu kesalahan dari marketing atau bukan? Oke, 1 orang penanya lagi. Silakan. Terima kasih ya buat Dimas Wahyu Ilahi buat pertanyaannya. Ya, 1 lagi. Silakan. Teman-teman. Iya, apa? Baik. Ada yang mau tanya lagi? Atau cuma itu aja? Atau sinyal kakak melek. Mas David mau nanya nggak mungkin? Atau Mas Arifin nih? Ya silakan. Bedanya empathize sama etika dalam berbisnis tadi apa sih kan? Oh, nih tanya ke materinya Vindo ya? Ya. Ya, tadi kan ada empathize tuh di tahapannya. Ya. Nah, itu bedanya sama etika dalam berbisnis apa ya? Etika dalam berbisnis. Oh, oke. Oke. Terima kasih buat Mas David yang sudah bertanya. Oke. Udah ya, sesi pertanyaan pertama 2 orang. Oke, jadi saya mau coba jawab dari pertanyaannya siapa tadi? Oh, Dimas ya, Dimas Wahyu Ilahi. Oke. Namanya ini banget ya. Oke. Jadi tadi Dimas nanyain soal terkait contoh dari Toyota. Nah, kemudian ada kejadian juga di Nokia ya. Itu udah jadi rahasia umum sih. Ya. Nah, kesalahannya itu kalau menurutku nggak hanya di bagian marketing doang. Dari bisa dibilang kabinet atasnya aja itu mereka benar tadi kata Dimas tadi sama sekali nggak mau berinovasi gitu. Nah, terus mendefinisikan masalah di perusahaan mereka pun
mereka itu juga salah gitu. Terus mereka juga kesalahannya juga tuh mereka itu bergerak tuh terlalu lambat. Bisa dibilang perusahaan-perusahaan saingannya itu mereka udah beralih ke smartphone, mereka masih belum gitu. Terus mereka juga melupakan konsumennya, ya kan? Mereka nggak fokus sama compatibility aplikasinya mereka gitu. Malah ngerancang handphone yang nggak bisa main game, sedangkan bisa dilihat zaman sekarang tuh game tuh bisa dibilang butuh banget buat refreshing kan. Nah mereka nggak mau itu gitu. Mereka bisa dibilang tutup telinga tutup mata, ya nggak? Terus inovasi juga gagal dikembangin gitu. Ya memang semua inovasi yang dikeluarkan dari semua perusahaan itu kan nggak semuanya berhasil ya. Tapi ini tuh benar-benar gagal gitu. Terus mereka juga nggak mendengarkan masukan. Padahal ownernya si Nokia ini waktu itu juga mereka itu bisa dibilang meet up lah, kongkow lah sama sesama owner handphone gitu. Ya kan? Udah dikasih tahu tuh owner Nokia-nya nih kayak gini nih zaman kedepannya nanti handphone yang laku itu kayak gini gitu. Nah tapi si Nokia ini dia nggak dengar gitu, nggak mendengarkan masukan dari teman-temannya gitu. Nah tentunya ini jadi pelajaran buat kita semua gitu loh. Kita tuh harus open mind gitu dengan perubahan yang ada gitu. Ya memang kita bisa bertahan gitu. Mesti kita milih untuk bertahan tuh bisa, tapi bertahan tapi harus berkembang juga ngikutin alur zaman yang ada gitu. Jadi kalau menurutku itu bukan kesalahan dari marketing doang gitu. Bukan dari salesnya doang gitu. Jadi salahnya itu ya dari dari hulu ke hilirnya gitu. Itu. Nah, balik lagi kalau misalnya teman-teman punya produk terus nggak mau inovasi gitu, misalkan kayak teman-teman lihat sendiri lah contoh yang paling dekatnya gitu. Sekarang warung kopi ada di mana-mana ya. Bahkan di ruko-ruko itu depan-depanan warung kopi. Tapi mereka saingan nggak? Saingan. Sebenarnya saingan, tapi saingan secara halus. Gimana? Jadi warung kopi yang sini mereka jual produk kopinya gitu dalam bentuk jadi. Kita mesen cappuccino gitu misalkan keluar. Nah di depannya lagi si kopi ini warung kopi lagi mereka nggak mau jual produknya doang, tapi mereka buka pelatihan barista di situ. Jadi baristanya pun dia bisa mempelajari si kopinya ini dari hulu ke hilirnya. Dari petaninya ngambil dari jam berapa tuh diajarin supaya dapat kopi yang jenisnya kayak gini, yang wanginya fruity kalau diambilnya jam 5 pagi gitu. Kalau diambilnya telat kayak gini. Terus kalau misalkan ada fermentasinya diajarin lah kayak gitu. Dari cupping caranya gimana dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi memang mereka secara halus tuh memang saingan, tapi mereka punya inovasi yang berbeda. Nah, itu contohnya itu tadi gitu. Jadi mereka nggak stagnan sama-sama jual kopi itu aja jualnya gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu-gitu nanti sama bakal mati gitu. Itu sih. Ini Mas ya. Oke, makasih ya. Panjang lebar dan jelas intinya. Iya, ya udah. Kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa tanya ke yang lebih advance lah di bidang ini gitu. Kasih. Oke. Hebat. Oke, makasih. Silakan untuk Vindo menjawab pertanyaan nomor 2 dari David Benedictus. Ya, oke Kak. Di pertanyaan dari David, apa perbedaan antara empatis sama etika dalam berbisnis ya? Iya Kak. Kalau ditanya beda, jelas beda ya, karena kan empatis itu kan merupakan salah satu proses dalam design thinking ya, sedangkan etika dalam bisnis itu ya etika kita dalam berbisnis tuh. Cuman keduanya itu punya persamaan tersendiri gitu. Jadi kalau di empatis itu kan proses kita
melakukan pendekatan kepada customer. Nah, ketika kita melakukan pendekatan kepada customer itu, maka kita juga perlu menerapkan etika dalam berbisnis, kayak misalkan sopan santun atau ramah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan ditanya beda, ya itu tadi ya jelas beda itu, karena kan empatis itu kan merupakan salah satu apa ya tahapan untuk memulai bisnis kita ya, mulai menciptakan produk gitu ya. Sedangkan kalau etika itu adalah etika dalam berbisnis itu ya etika kita ketika kita sedang menjalani bisnis gitu. Jadi jelas berbeda. Gimana? Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak? Ngerti. Serius? Serius. Oke. Terima kasih Mas David. Sama-sama, Kak. Oke. Mas Arifin mungkin, Mas Arifin. Ya udah. Nggak ada pertanyaan, Kak Vindo? Oh, nggak ada. Oke, siap. Nggak ada pertanyaan, Kak Vindo. Oke. Sepertinya dicukupkan saja untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih, Kak Vindo? Mungkin mengingatkan tugas kayaknya kayak. Oke, boleh, silakan. Pembinaan malam ini nih, alhamdulillah nggak ada tugas ya, kosong. Tapi sebagai gantinya, tolong tugas-tugas yang kemarin dikerjakan teman-teman semuanya. Seandainya ada kesulitan atau kendala dalam mengerjakan tugas, bisa dimanfaatkan grupnya ya, karena kan grup itu kan dibuat untuk kita berdiskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa, kita diskusin aja di grup, jangan cuma diem-diem doang. Karena kalau misalkan teman-teman diem, kita kan juga nggak tahu nih, kira-kira teman-teman itu punya kendala apa, punya kesulitan apa gitu. Karena di HIPMI juga kita ini bukan paranormal semuanya ya, yang bisa baca pikiran teman-teman, yang bisa baca oh si ini punya kendala di sini gitu. Makanya biar kita tahu nih teman-teman punya kendala atau kesulitan apa dalam mengerjakan tugas, makanya kita bisa diskusin bareng-bareng nih di grup HIPMI. Oke, teman-teman. Baik, Kak. Oke. Kak, jangan lupa juga buat isi presensinya. Di grup juga udah ada, di chat juga udah ada, udah di-share sama sekretaris kita yang cantiknya luar biasa. Mantap. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ketua sebelum kita mengakhiri kegiatan pembinaan malam ini. Cukup mungkin, Van, karena tadi udah minta tolong disampaikan sama Mas Vindo. Oke. Ya, untuk tugasnya, teman jangan lupa ya. Oke. Ini aku cuma untuk tugas aja. Gitu. Aku perpanjang sampai ke Kamis depan. Jadi minggu ini kalian nggak ada tugas, hanya tinggal kami menunggu tugas-tugas yang dikumpulkan sama teman-teman untuk tugas-tugas yang kemarin-kemarin, gitu ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Ya sudah. Karena udah mau menjelang pagi, menjelang sahur. Ya. Hah, kenapa tadi itu Kutum ngomong apa, Bu? Enggak, udah. Oh, udah. Kayak ada yang tertahan gitu mau menyampaikan. Ya udah, nggak usah. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah bergabung di pembinaan malam hari ini yang dingin banget. Oke. Terima kasih buat teman-teman, buat pengurus, buat batch 1, buat Ibu Ketum yang sudah menyempatkan waktunya. Tentunya banyak kekurangan dari kita juga dalam penyampaian materi. Kita sama-sama mahasiswa di sini, sama-sama belajar. Jadi saya harap buat teman-teman satu hal, kalau misalkan teman-teman mau dihargai, teman-teman mau dihargai nih,
teman-teman juga harus menghargai orang gitu. Jadi ditumbuhkan rasa saling care gitu satu sama lain gitu. Itu aja. Tentunya kita sama-sama belajar sih di sini gitu. Oke. Mungkin itu aja ya Kak Vindo ya, Bu Ketum. Iya Kak. Dur. Oke. Ya sudah. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa. Ya udah, kita akhiri acara pembinaan malam hari ini. Selamat berpuasa, selamat mengumpulkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sampai istirahat semuanya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Vindo, Iya. semua. Kenapa Kak? Bye. Sehat-sehat semuanya. Ini nggak ada Bye-bye. bahas apa-apa lagi nih, Bu. Apa? Nggak ada bahas apa-apa lagi nih. Udah kelar. Ya udah. Itu masih ada siapa ya? David. Masih Ini aku Zara. rekamannya aku matiin dulu deh. Paling Mas David boleh out Mas. Oke, sama-sama.